ngomong guru. Apakah guru sekarang menderita? Menurut saya tidak lebih menderita dibanding guru zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji Al-Quran di depan para guru. Para menteri pun ikut menyimak pidato Kang Deddy Mulyadi ini, teman-teman. Luar biasa. Ini sekelas gubernur tapi pidatonya udah seperti ini, teman-teman. Kita pun sampai bergetar gitu ya. Gak bosan ya mendengarkan pidato gubernur Jawa Barat ini. Saya rasa Ustadz Abdul Somad, Ustadz Solmed ya pasti terkejut melihat pidato Kang Deddy ini. Ngomong kelas, saya kelas 1 SD muridnya 60. Satu bangkunya 3. Penyakitnya apa? Kopok. Kita ngalamin lah, anak tahun 70 bu dokter, kopok, bu kopok. Di kelas saya dari 60 murid, 10 yang kopok. Bayangin loh, guru zaman itu loh. Habis itu sekolahnya giliran, pagi, sore, siang, jam 1 udah dari sawah, ngangon doma, teu mandi heula, masuk ke kelas kopok. Itu sekelas baunya luar biasa. Penyakitnya kedua lagi ololeho. Murid zaman dulu kesini, ke sekolahnya ada yang disenal, ada yang enggak, ada yang nyeker. Itu kakinya belah-belah. Ke sekolah suka dipariksa, hidung, untuk ngakalinnya pakai jalan pak. Sudahlah, menderita pak, menderita. Gurunya pakai kapur, guru di mejanya disimpan itu pangebung. Bodoh sih ya. Saya termasuk anak yang 20 orang dari 60 tidak naik kelas. Deddy Mulyadi tidak naik kelas. Bodoh aing teh. Tiap hari gini aja ditangtungin suruh baca. Kieu. Apakah guru zaman itu dilaporin polisi? Tidak. Di sekolah digampar, geplak. Pulang ke rumah, kunaon saya dicabok ku guru. Tadi maledog sekolah make batu, gaplok deui. Ponten ya, mohon maaf, kita memang hari ini sudah harus mengikuti ratifikasi perjanjian perlindungan anak. Tetapi anak waktu itu lahir anak kokoh. Hari ini anak lebih galak tibatan gurunya. Anak lebih galak tibatan bapaknya. Anak-anak hari ini tumbuh lemah. Dan mohon maaf banget, tahun 70-an anak-anak orang kaya tuh santai. 80-an anak orang miskin kerja keras. Saya ingat betul di desa saya, anak orang kaya nggak ada yang sukses, ya biasa aja standar. Tapi anak-anak yang biasa tuh sukses-sukses. Kenapa? Waktu itu beda. Hari ini terbalik. Anak-anak orang kaya disimpan di yayasan pendidikan, anak tentara, akademi angkatan darat, anaknya angkatan darat lagi besok, karena disiapin. Anaknya politisi, disiapin jadi anggota DPR lagi. Anak gubernur disiapin jadi gubernur lagi. Anak bupati disiapin, anaknya jadi bupati lagi. Anak kepala desa disiapin, anak Cairoh karunya. Motorna belum lunas, sudah dipurutulan, diganti knalpotnya, ikut rombongan geng. Mohon maaf, bonceng perempuan, setelah itu hamil. Kan saya banyak nanganin. Kawin sebentar, setelah itu pisah lagi. Anak usia muda, sudah punya anak lagi, bapaknya miskin, sudah mikirin 3 anaknya dari perkawinan yang sebentar-sebentar. Saya nanganin pak yang begitu. Bukan kata orang, saya sendiri, saya tahu keadaan mereka. Apa? Lemah pak. Yang miskin akses politiknya makin lemah, akses ekonomi makin lemah. Anak-anaknya, ibunya di sawah hitam melegam, jadi kuli ngaramet, anaknya gaya-gayaan. Mohon maaf, ditambah lagi dapat bansos, makin lemah. Saya ingin nih sekolah rakyat dibangun Pak Prabowo, cita-citanya merubah itu loh. Saya ingin sekolah rakyat, sekolah Taruna Nusantara itu hadir dalam setiap ruang kelas di seluruh Jawa Barat. Sekolah yang setara, melahirkan kelas menengah. Sehingga saya tidak ragu kalau di Unpad kemarin mengumumkan, 10 fakultas kedokteran, 10 orang sini, saya biayain oleh Provinsi Jawa Barat, sini. Kedokteran, asal orang tuanya
Tidak mampu, tapi anaknya punya kemampuan dan keinginan. Saya ingin, ITB berapa orang yang nanti teknik sipil, geologi, kemudian arsitektur. Saya bilang sini, saya ingin minimal dalam setiap tahun itu ada 10.000 anak Jawa Barat dari keluarga biasa-biasa tumbuh jadi kelas menengah baru sebenarnya. Dan saya tidak akan ragu dengan Pak Ketua DPRD untuk mengalokasikan biaya. Uangnya dari mana itu? Pemda Jawa Barat kok banyak banget duitnya sekarang. Apakah mujak sama Nyi Ratu Kidul? Saya itu orang rasional, akademik. Tanya teman-teman dekat saya nggak percaya klinik. Nggak. Tapi saya memahami Nyi Ratu Kidul itu simbol dari laut, dan di mana manusia kalau ingin mengalami kemajuan maka harus memuliakan laut. Agar apa? Agar dia bisa mendapat keberkahan dari apa yang menjadi kandungan kekayaan laut itu. Tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dirusak. Kemudian simbol dari tanah disebutnya Sunan Ambu, yang itu saya lambangkan ketika merah putih diserahkan di Gedung Pakuan. Untuk apa? Hari ini yang menjadi problem adalah tanah. Kenapa? Ada laut yang sudah disertifikatkan, ada bantaran sungai disertifikatkan, ada gunung disertifikatkan, padahal itu hak negara untuk dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ini problem. Yang ketiga adalah ada maung, itu adalah uyut, dan itu adalah simbol dari penjagaan hutan. Sebenarnya saya tuh nilai itu orang Cina merumuskan tuh yin dan yang, kemudian lahirlah seperti Nyi Ratu itu adalah Dwi Kuan Yin. Orang Eropa membuat lukisan Mona Lisa. Kita klinik hayang benghar ka Nyi Ratu, waktu bisa benghar mah kudu usaha. Nah ini yang di otak saya itu. Tetapi saya bilang meraih kemajuan sains teknologi, kita tidak boleh terputus dari sejarah masa lalu sebagai bangsa. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi anak-anakku, guru-guruku yang semangat. Nah, kemudian mengajar pagi 6:30. Hitungannya apa? Hitungannya kan sudah terkompensasi Jumat, Sabtu itu kan libur. Saya dulu merumuskan pendidikan 7 poe atikan. Yang satu adalah Ajeg Nusantara Senin, yang kedua Selasa Ajeg di Buanda, ketiga Rebo Maneh di Sunda, keempat Kemis Nyanding Wawangi, kelima Jumat nyuci kendiri, Sabtu Minggu betah di imah. Ini penting. Sekolah isi terus sampai siang. Kemudian Sabtu Minggu berkumpul dengan keluarganya di rumah, betah di imah. Rumah itu harus menjadi tempat di mana kehidupan kita nyaman, damai. Saya ini orang yang pergi kemanapun, jarang nginep di hotel, selalu pulang ke rumah. Karena bagi saya, rumah adalah tempat saya untuk berbahagia bersama anak saya. Itu. Maka rumah yang nyaman. Rumah yang nyaman lahir dari rumah yang bersih. Nah, ini yang harus kita bangun bersama. Jadi yang kita lakukan, saya terserah orang mau mengatakan apa terhadap diri saya ingin punya anak-anak Jawa Barat itu hebat. Kenapa? Industrinya terhampar di mana-mana, tapi rakyatnya belum terserap dengan baik. Tanahnya subur, berantakan pengelolaannya. Saya ingin terus menata sungai, menata hutan, menata perkebunan, menata areal industri. Saya ingin terus, saya pas tangan, saya kepalkan terus. Saya ingin membangun kemajuan dan ingin saya melihat anak-anak Jawa Barat itu hebat, nanti menguasai di berbagai bidang lini, dan negara hadir untuk membuat pembiayaan riset, pembiayaan pendidikan, kelas. Saya sudah ingin membuat kelas itu beradab. 1 kelas, 1 toilet, 1 kelas, 1 toilet. Itu saya ingin beradab. Guru-gurunya dibangun, dan saya juga mungkin kalau guru SMA mah enggak ya, mungkin ya. Saya waktu jadi bupati dulu, kalau guru SD terutama itu sangat bestie sama Bang Jabar. Ngajarnya di SD Sukamulya, tapi SK-nya di Bang Jabar. Enggak apa-apa kalau uangnya untuk produktivitas. Pakai gade sawah, pakai bangun rumah, pakai beli kebon. Ini kan yang terjadi adalah uang ini pakai motor, mobil, rumah nggak punya, mobil rusak, motor hancur. Bang, banyak yang sudah selesai jadi guru, rumah pun nggak punya. Ini harus dirubah.
pegang tabungan siswa, pakai dikit-dikit pas kenaikan kelas. Lah itu pengalaman saya sama kakak saya kok, almarhum. Kakak saya itu almarhum, tiap kenaikan kelas harus ganti itu suaminya itu. Ini kan pengalaman saya, keluarga saya guru ada satu orang. Nah, ini rubah perspektif. Dan kenapa saya mohon maaf juga, nanti harus ada aturan juga Pak Kepala Dinas, tidak boleh masuk pedagang yang menawarkan barang ke sekolah, baik untuk murid maupun guru. Stop, tutup kunci. Kenapa Pak? Lamun tukang nu nganjukeun datang ke sekolah Pak, guru kabitaan. Mohon maaf, tradisi ini teh bener nggak nih ngomong saya ngomong? Udah kunci aja. Aduh Pak, unggal poe guru nganyuk terus. Aduh, udah jangan. Saya ingin guru-gurunya terbebas dari tekanan ekonomi. Selain kita berpikir tentang kesejahteraan ke depan, kita ukur fiskalnya dengan baik, tetapi juga gurunya pengeluarannya harus mulai ditekan. Untuk itu saya ke Pak Kadis. Ini saya sampaikan ke Pak Kadis. Manusia itu akan sejahtera cukup dengan negara melahirkan dua hal menurut saya. Jamin kesehatan gurunya, permudah kepemilikan rumahnya, ini guru. Makan segala macam berasa ngurus sendiri. Untuk itu Dinas Pendidikan perlu mendata guru yang belum punya rumah. Tidak ada salahnya pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan bantuan perumahan bagi guru. Nggak ada salah. Pak Sekda, nggak ada masalah. Jadi kita kan hari ini saya paling cepat tuh. Bantu ini 40 juta, 50 juta. Nggak apa-apa. Nanti guru yang punya rumah di-record dulu problemnya apa. Nanti dilihat problemnya apa. Kalau dia memang berproblem dan layak untuk dibantu punya rumah oleh provinsi, nggak ada masalah. Provinsi membantu rumah untuk guru, nggak ada masalah. Yang kedua, selain guru apa? Penjaga sekolah. Ini harus mendapat perhatian. Mang. Ini penting. Ini komponen. Yang berikutnya apa lagi? Jaminan kesehatan. Apa problem jaminan kesehatan BPJS sekarang? Aneh-aneh. Suhu badannya 40 derajat belum bisa dirawat. Liur sugan. Ya kumaha? Pasien itu dokter jaga di IGD itu bertengkar dengan pasien. Diusur. Oh mohon maaf, pulang lagi belum 40 derajat. Kenapa? Kalau nggak 40 derajat nanti BPJS-nya nggak bayar. Bayangin. Sekarang gini, saya minta Kepala Dinas Pendidikan itu aktif. Kan punya UVTD, punya kepala sekolah. Guru nanti suruh lapor kalau ada guru yang sakit, mengalami problem harus cuci darah, gantung segala macam, lapor ke kepala sekolahnya. Kepala sekolah nanti ngomong ke UVTD, UVTD-nya nanti bisa langsung ke gubernur, saya biayain tuh rumah sakitnya. Sudah. Ini. Dan yang terakhir, ternyata saya baru tahu Jawa Barat termasuk 7 keajaiban dunia. Apa itu 7 keajaiban dunia? Guru-guru di Jawa Barat tuh saktinya luar biasa. Apa kesaktian guru dari Jawa Barat? Walaupun gajinya tinggal 200.000 karena dipotong BJB, tapi masih bisa sekolah, beli skincare, bisa healing. Luar biasa, tepuk tangan. Dan yang paling baru lagi adalah apa kesaktian dari guru di Jawa Barat? Ngajarnya seni tari tapi bisa manjat tiang bendera. Ini hebat lah ya. Jadi multi talent guru itu. Jadi multi talent guru itu. Nah, itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran kepala sekolah. Semuanya kita akan terus memberikan solusi yang terbaik. Ruang-ruang kelas terus hari ini kita perbaharui, kita bangun karena anggarannya 0 dulu. 0, dari 0 loh Jabar itu. 0 pembangunan ruang kelas. Sekarang sudah bisa menjadi 1,3 triliun. Nanti ke depan terus. Dan kita kerjasama, hari ini banyak terlibat pada Dandi membangun kelas-kelas di mana-mana. Itu akan terus saya targetkan seluruh sekolah di Jawa Barat 2027 sudah dalam keadaan sehat, bersih, tertata, berlistrik,
berwifi semuanya, kepala-kepala sekolahnya tertata, visioner, dan saya ingin mengembalikan kembali kepala sekolah ke kampung halamannya. Nggak boleh. Nggak, saya nggak setuju. Nggak. Jangan bikin rumit Pak Sekda, percepat itu. Kalau orang Tasik, ya jadi kepala sekolah di Tasik. Dan jangan jauh dari rumahnya. Di Sukabumi, kembalikan, udah nggak boleh. Kenapa? Beban biayanya berapa, biaya transportasinya? Dah. Dan saya minta Pak Sekda, saya kasih waktu hari Jumat mereka sudah dilantik kembali menjadi kepala sekolah. Di provinsi biasa begitu Pak. Jadi 1 jam SK harus keluar, 1 jam 5 menit, saya selalu begitu. Makanya cepet. Kita serapan anggaran yang paling tinggi hari ini, percepatan pembangunannya, dan ya termasuk peran ibu bapak semua ya. Peran ibu bapak semua, angka kepuasan publik terhadap Pemprov Jabar 85% menurut Litbang Kompas. Dan Pak Kasdi, Pak Pangdam, yang paling menarik justru yang tidak ada dalam RAPBD. Barak militer adalah kegiatan yang paling disukai oleh rakyat Jawa Barat. Saya juga mengucapkan terima kasih buat jajaran Polri, Polres yang membantu jam malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, kita sudah menyimak pidato Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana di depan ribuan para guru ya Kang Deddy disampaikan bahwa guru itu perlu sekali perjuangan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, untuk mencerdaskan siswa-siswanya, ya harus dengan semangat tinggi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Tetapi permasalahannya di sini banyak sekali guru yang mana tidak dihargai oleh beberapa orang, oleh beberapa, mohon maaf, orang tua siswa ya. Dan kali disampaikan guru zaman dulu dengan zaman sekarang jauh berbeda ya teman-teman. Ketika guru zaman dulu begitu ikhlas, begitu ya semangat, sampai mohon maaf ketika ada muridnya salah ya beliau tegas gitu ya, kasih tahu bahwa kadang sampai dengan penuh kasih sayang ya, memukul tapi penuh dengan cinta ya, agar anak itu bisa, agar anak itu berhasil seperti itu ya teman-teman ya, luar biasa ya. Dan bahkan harus disampaikan ya, kalau bisa guru harus deket sama muridnya ya, harus punya ikatan batin dengan muridnya ya. Ketika sudah mempunyai ikatan batin, ketika sudah ya menyatu dengan muridnya ya, itulah puncak dimana ilmunya sudah ya, tersalurkan mungkin teman-teman ya, seperti itu. Dan ya kita sebagai murid doakan guru kita sehat-sehat ya gitu ya teman-teman. Kita sebagai murid doakan beliau-beliau yang sudah ngajarin kita sehat-sehat, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu dia pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Semoga ada manfaatnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.